untuk memudahkan kita dalam mengelola sebuah blog, ya, sebaiknya kita memanfaatkan aplikasi pengelolaan web dinamis yang dikenal dengan istilah CMS atau Content Management System. Ya, kita bisa membuat, ya, aplikasi web CMS sendiri atau bisa juga memanfaatkan aplikasi CMS yang siap pakai. Ya, jika kita ingin membuat aplikasi CMS sendiri, ya, kita tentu saja harus memiliki kemampuan web programming dan database seperti PHP dan MySQL atau ASP dan database lainnya. Ya. Nah, jika kita, ya, lebih memilih memanfaatkan aplikasi CMS yang siap pakai, tersedia banyak pilihan dan kita bisa mendapatkannya secara gratis, serta pada umumnya aplikasi CMS bersifat open source. Ya, artinya, ya, kode dari CMS tersebut, ya, bersifat terbuka dan bebas kita otak-atik sesuai dengan keinginan. Berikut ini beberapa contoh CMS yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola blog seperti WordPress, ya, kemudian P2 Evolution, Nucleus, Serendipity, Joomla, dan Drupal. Ya. 4 CMS yang pertama ini biasanya dikhususkan untuk pengelolaan web. Sedangkan, ya, 2 CMS yang terakhir ini selain bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan blog, ya, bisa juga digunakan untuk membuat website jenis lain seperti profil perusahaan, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk toko online. Ya. Nah, CMS yang paling banyak digunakan untuk mengelola blog saat ini adalah CMS WordPress. Ya. Jika ingin mengetahui lebih lengkap tentang, ya, aplikasi CMS ini, ya, Anda bisa membuka website resminya seperti ini untuk, ya, CMS WordPress, wordpress.org. Kemudian ini untuk B2 Evolution, ini untuk Nucleus, kemudian ini Serendipity, Joomla, dan Drupal. Ya. Nah, untuk memiliki sebuah blog, kita bisa memilih blog yang berbayar atau bisa juga kita pilih blog yang gratisan. Nah, jika kita memilih untuk memiliki blog yang berbayar, maka kita harus mengeluarkan biaya untuk menyewa domain dan hosting. Nah, setelah itu kita, ya, harus menginstal CMS yang akan kita gunakan untuk mengelola blog di domain dan hosting yang kita sewa. Sedangkan jika kita, ya, memilih untuk memiliki blog gratisan, kita hanya cukup mendaftar akun pada website penyedia blog gratisan seperti di wordpress.com, blogger.com, blogs.com, blogdetik, dan Dagdikduk. Ya. Nah, untuk, ya, kedua penyedia blog gratisan yang terakhir ini merupakan, ya, penyedia blog gratisan yang ada di Indonesia. Ya. Sedangkan yang ini ada di luar negeri. Ya. Nah, di wordpress.com, ya, nanti kita bisa memiliki sebuah blog gratisan dengan CMS WordPress. Begitupun juga dengan Blogdetik dan Dagdikduk. Ya, sama seperti wordpress.com, ya, menggunakan CMS-nya adalah WordPress. Sedangkan untuk Blogger ini yang menggunakan CMS dari Blogger sendiri, dan Blogs ini dia menggunakan, ya, CMS dari Movable Type. Ya. Jadi CMS-nya berbeda. Ya. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang penyedia website blog gratisan, Anda bisa membuka wordpress.com atau Blogger. Ini untuk perbandingan saja. Ya, ini Blogdetik juga dan Dagdikduk.com. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, WordPress, Blogdetik, dan Dagdikduk ini menggunakan CMS yang sama, yaitu CMS WordPress.
Berikut ini kelebihan dan kekurangan kalau seandainya kita memilih untuk memanfaatkan blog gratisan. Ya. Kelebihannya tentu saja ya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya selain biaya koneksi internet. Kemudian kita tidak direpotkan dengan hal-hal teknis. Jadi misalkan kalau servernya error dan hal teknis lainnya kita tidak perlu terjun langsung. Jadi kita tinggal komplain ke pengelola blog gratisannya. Nah, kekurangannya pertama, alamat dari blog kita hanya berupa subdomain dari domain pengelola webnya. Kemudian kapasitasnya dibatasi karena harus berbagi dengan pengguna blog gratisan lainnya. Nah, serta kita juga tidak bisa bebas menginstal plugin tambahan, jadi hanya bisa memanfaatkan plugin yang tersedia saja. Serta kalau seandainya penyedia web gratisan tersebut bangkrut, ya tidak bisa mempertahankan operasionalnya, tentu saja nanti blog kita juga akan hilang, ya kalau seandainya servernya juga tidak jalan lagi. Dan berikut ini kelebihan serta kekurangan kalau kita memilih menggunakan blog berbayar. Pertama, ya, kita bisa memiliki blog dengan alamat domain sendiri. Ya. Kemudian, kapasitas dari blog kita tidak dibatasi, jadi tergantung dari ya, besarnya biaya yang kita keluarkan. Kalau kita memiliki ya, dana yang mencukupi, kita bisa menyewa ya, kapasitas yang besar. Ya. Kemudian kita juga bisa menginstal plugin ya, sesuai dengan keinginan. Ya. Pada WordPress ya, sebenarnya cukup banyak plugin yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kekurangannya tentu saja ya, kita harus mengeluarkan biaya ya, serta kita harus mengerti hal teknis. Ya, jadi kita harus bisa menginstal sendiri ya CMS pada hosting yang sudah kita sewa. Ya. Kemudian kalau ada error kita juga harus ya, menyelesaikannya sendiri atau setidaknya ya meminta bantuan ke penyedia hosting. Nah, berikut ini beberapa contoh ya blog yang gratisan ini ya. Jadi seperti yang Anda lihat ya, alamat blognya ini berupa ya subdomain dari wordpress.com. Ini juga sama merupakan subdomain. Ini juga sama subdomain dari blog detik ya. Sedangkan yang ini ya menggunakan domain sendiri ya. Ini bisa dipastikan ya merupakan blog berbayar. Ya, jadi ya kita harus menyewa ya, domain ini, kemudian menyewa hostingnya. Ini juga sama, ya. Kita harus menyewa domain ini dan menyewa hosting. Ini juga sudut pandang, ya. Dan ini juga bisa kita kategorikan sebagai blog berbayar, walaupun alamatnya seperti ini, ya, karena ini merupakan ya, bagian dari domain perusahaan. Oke, dan ini adalah domain perusahaan ya. Ini menyewa hosting sendiri ya. Dan alamat blog ini merupakan bagian dari domain ini. Oke.